Yo, Sobat Sporty. Oi, Gimana coach? kalah di dalam skor, cuman tidak kalah di dalam lapangan. Betul gua sekali. Ya, kan emang dari awal ya kita udah memprediksi bahwa Yordania adalah lawan terberat ya selain tuan rumah Kuwait. Ya, Di kualifikasi Piala Asia kali ini bahkan kan prediksinya adalah lawan Jordan ini ya prediksi tertingginya adalah ya kita coba tahan imbang untuk curi poin. Tapi ternyata ya kita harus kebobolan 1 gol. dan tidak bisa dibalas lagi. Yes, betul. Cuman terlepas dari skor ya, gua melihatnya terlepas dari skor itu bahwa kita main sangat bagus, Spartan, semangatnya nggak tinggi, Yes. teknik dan taktik yang dilakukan berjalan sempurna. Apalagi di babak pertama kita lihat. Babak pertama tuh kita 0-0, cuman secara peluang kita juga banyak menciptakan peluang. Betul. Hanya ya Dewi Fortuna belum memihak. Betul, gue ingat, gue mikirnya kan si Yordania gegen pressing dari awal ya. Ya. Dari awal, dan gue pikir kayaknya timnas Indonesia bakal kayak kesetelan pabrik lah. Enggak. Dari gawang langsung ke depan. Ternyata enggak. Ternyata tidak. Kita masih pede untuk menggunakan Ridho nendang bola ke samping atau ke kanan. Nah, tapi bedanya di pertandingan kedua ini kita memainkan Dimas Derajat dan Witan di awal pertandingan. Betul. Secara formasi hampir sama dengan Yes. yang diterapkan di pertandingan pertama ketika kita melawan Kuwait. Betul. 5-4-1 dengan Nadeo tetap di bawah gawang. Terus ada 3 Elkan Bagot, Rizky Ridho dengan Fahrudin. Kapten Fahrudin. Sebelah kiri masih ada Pratama Arhan, sebelah kanan masih ada Irianto. Yes. Di tengah Kambuaya dan Marklok kembali. Di sebelah kiri kita sayap kiri ada pergantian, ada Witan. Kalau kemarin kan pasang Irfan Jaya. kita pasang Witan dulu. Sebelah kanan ada Sadil tetap. Di depan nih, di depan kalau partai pertama lawan Kuwait kita pasang Vano. Iya. Kemarin Sintayong memasang Dimas Derajat. Iya. Dan kita lihat ya etos kerjanya Dimas Derajat bagus banget. Sepakat. Di posisi nomor 9. Gue tuh jadi langsung mikir, oh jangan-jangan Spaso tuh gak dipanggil gara-gara ini ya. Maksudnya keinginan untuk bekerja keras, untuk mundur, untuk itu kan membutuhkan fisik yang lumayan kuat ya, dan keinginan yang beneran harus kencang gitu. Dia Dimas Derajat kita lihat ada duel dimanapun dia harus duel, dia ikut duel. Ada pertempuran dimanapun Dimas Derajat ikut bertempur gitu. Ada dia harus defensive action untuk mundur, dia mundur. Defensive action di depan pun dia ikut duel-duel. Jadi untuk kemarin Dimas Derajat main menurut saya main sangat bagus ya. Iya benar. Dan gue ingat ketika di wing kan Witan dan Sadil itu cukup turun ke bawah karena seperti yang match pertama kita cukup drop back Ya. pertahanan dan meninggalkan Dimas Derajat untuk agak di depan lah. Ya. Dan itu Dimas Derajat sangat Spartan sih. Dan itu di babak pertama cukup berhasil ya strategi Sintayong dengan walaupun kita pendekatannya agak bertahan, cuman kita nggak parkir bus kan. Maksudnya kita tetap set up pelan-pelan kayak Italianya Conte lah. Ya. Dari belakang ke Elkan Marklok. Di babak pertama kita banyak menyerang sisi kanan mereka. Kita banyak nyerang di sebelah kiri, ada Witan, Marklok juga kadang pindah ke situ tukar-tukar sama Witan. Terus Pertamaran ikut maju juga di situ. Yang bagus adalah kita nggak langsung ambil bola terbangkan ke depan, bola terbangkan ke depan. Kita pelan-pelan set up, dapat mundur. Ketika dapat sama pemain Jordan kita mundur lagi. Dapat sama pemain Jordan kita mundur lagi. Nah, itu tuh sangat berhasil sampai babak pertama selesai. Babak kedua kita kecolongan karena pertama Arhan kan posisinya ngadep ke gawang lawan kan. Nah itu dia ada blind spot di belakang yang akhirnya dimanfaatkan Jordandia mengambil bola untuk melemparkannya di belakang pertama Arhan. Nah itu kita kecolongan dan jebol. Iya betul, dan itu tap in kalau nggak salah ya. Karena gue ngelihat di babak pertama itu si Jordan abis akal. Kayak Kuwait bingung ini harus kayak gimana karena defensif kita sangat oke kan, pemain-pemain bertahan kita, dan akhirnya mereka menggunakan umpan-umpan yang ditendang ke dalam kotak penalti berharap heading. Ternyata itu nggak berhasil, dan akhirnya ya menit ke-48 kalau nggak salah itu mereka berhasil ngambil momen di bola di belakang yang pertama Arhan, abis itu di umpan pendek, nggak di umpan lambung ya, dia di umpan bawah dan itu jebol. Habis itu mereka sempat dapat peluang melalui penalti. Untungnya bisa ditahan oleh Nadeo kelas. Betul sekali. Karena mungkin ini yang akan menyelamatkan Indonesia nanti ketika lolos dan harus pertempuran selisih gol. Itu tuh penyelamatan Nadeo itu sangat krusial karena kalau kita jebol selisih kita kan -1 ya berarti. Karena Nadeo bisa berhasil menahan bola, jadi kita masih di 0. Dan perlu diingat juga untuk Sobat Sporty, kita dengan Yordania ini peringkat FIFA-nya cukup jauh. Kan Yordania peringkat 91 dan Indonesia 159. FIFA, oke. Ya, kita emang cukup jauh lah. Terlebih gue agak heran sih sebelum match sama yang kayak waktu lawan Kuwait.
ada desas-desus yang nggak enak lah. Kan muncul soal STY yang difokusin untuk ke timnas U20. Oh, tiba-tiba ada rilis soal itu ya? Iya, tiba-tiba keluar lagi padahal itu H-1 sebelum match. Gua nggak tahu itu maksudnya apa, tapi yang jelas itu pasti bakal mengganggu sih. Karena ini tim lagi berjuang loh. Maksudnya lu kalau nggak bisa ngedukung harusnya lu diam aja dulu. Karena di rilis itu juga dibilang keputusannya tetap ketika STY pulang. Iya, kalau misalnya mau bilang kayak gitu, tunggu pulang dulu aja ya. Iya, tunggu pulang dulu aja, jangan dikeluarin karena itu bakal mengganggu. Ya nggak tahu kita kan ya suka ada aneh-aneh aja ya, kalau lagi turnamen kayak gini suka ada tiba-tiba rilis, tiba-tiba ada apa. Cuman ya semoga tidak mengganggu sampai akhir nanti lawan Nepal lah ya. Yes, betul. Semoga ya riak-riak yang menjadi dinamika biasa aja lah. Ya, coach, sebelum kita ngomongin soal peluang lolos dan ngomongin match sebelum Nepal, gue mau tanya nih. Menurut lo itu Asnawi kemarin kan masuk babak kedua ya menggantikan Irianto. Ya. Kan ada pergantian 3 pemain tuh langsung Irja, Vano dan Nawi dimasukkan di menit 61 kalau nggak salah. Ya. Dan ternyata Asnawi belum perform, bahkan dia menyebabkan 1 penalti yang yang untungnya diselamatkan oleh Nadeo. Apa yang terjadi sama Asnawi? Nah, itu dia, tidak sampai sekarang masih misterius kan. Ada desas-desus bahwa kalau kata Sobat Sporty kemarin Asnawi itu kan cedera katanya. Ada juga yang bilang Asnawi belum menemukan titik terbaiknya lagi setelah kemarin di Piala AFF dan di SEA Games. Tampil cuman nggak tahu. Cuman bagi gue sih yang jelas untungnya ada Rahmat Irianto di situ yang udah siap berdiri lagi di sebelah kanan gitu. Jadi ketika Asnawi lagi flop, Rahmat Irianto masih bisa tampil dengan sangat baik di posisi yang sebetulnya kan Irianto kan bisa main di DM sama di back tengah ya gitu. Sekarang harus main di back kanan menggantikan Asnawi. Kita sih berharap di lawan Nepal, kalau lawan Nepal kan mungkin ruangnya agak terbuka lagi nih. Kalau misalnya lawan Kuwait dan Jordania, ruang untuk seorang pelari seperti Asnawi itu memang sempit kan gitu, pasti ketutup terus. Nah, sekarang lawan Nepal kayaknya ruangnya agak renggang dan semoga Asnawi bisa ngebalikin performa di situ. Iya, karena kalau Nepal, gue kemarin ngelihat di digital ada 3 pemain yang dianggap nggak perform nih. Yang pertama itu adalah ya Asnawi, ya terutama karena menyebabkan penalti itu kan. Terus yang kedua adalah Irfan Jaya. Dan yang ketiga adalah Ricky Kambuaya. Lu sepakat nggak? Kalau untuk Kambuaya mungkin ada masalah di ini ya, distribusi bola yang kadang terlambat keputusannya. Cuman kalau dalam menjaga zona, gua rasa dia masih yang terbaik di 2 pertandingan ini. Dia membuat lini tengah kita tuh, dia kan jaga zona ya. Dia nggak terlalu banyak meninggalkan zona itu, konsentrasi menjaga itu. Cuman ketika Ricky Kambuaya menari-nari dengan bola, kadang memang dia telat. Kalau untuk Irfan Jaya penilaiannya memang agak sulit ya, karena menit bermainnya juga nggak banyak kan untuk Irja sendiri gitu. Dan pembandingnya adalah Witan. Iya, lagi sangat on fire. Ya kemarin Witan tampil bagus di partai kedua melawan Jordan. Sayangnya kita memang tidak bisa mencetak gol ya. Udah ada beberapa peluang, bahkan sampai menit akhir pertandingan pun kita mendapatkan sepak pojok yang kena tangan. Iya. Yang kita mengklaim itu tuh penalti harusnya, tapi wasit menentukan untuk tidak penalti. Cuman yang harus kita catat adalah kita berjuang sampai titik darah penghabisan, dan itu adalah gestur yang bagus untuk sebuah tim nasional yang melawan Yordania, di mana peringkat FIFA-nya sangat jauh, sangat di atas kita gitu ya. Jadi menurut saya sih skor bolehlah 0-1 kita kalah, cuman di atas lapangan dan perjuangan kita tuh nggak kalah kemarin. Iya, dan Sintayong juga bilang setelah after match, dia bilang bahwa dia tidak menyesali apapun karena dia tetap bangga. Ya, semua penonton pun gue rasa gitu deh. Semua penonton yang kemarin nonton full dari awal sampai akhir, gue rasa kita kalah di 1 gol yang keteteran itu yang jebol. Sisanya kita main cukup bagus ya dengan melawan tim yang di atas kita. Nah, menariknya di kualifikasi Piala Asia kali ini sebetulnya sebelumnya udah kerasa, tapi lebih kerasa ketika kualifikasi ini menurut gue, karena set piece itu selalu jadi andalan kita, terutama dengan hadirnya Elkan Bagot, baik itu dari lemparan jarak jauh dan tendangan bebas. Itu tuh jadi menakutkan. Lemparan jarak jauh itu Arhan itu udah hampir bikin peluang 2 sampai 3 kali gitu. Iya, yang terakhir kan yang dia lempar terus kiper lewat, ada Rido. Iya, pokoknya untuk Arhan itu menjadi satu keunggulan lebih ya. Itu kan sepak pojok rasa corner kan. Nah, terus kalaupun nggak ada Arhan, kemarin ada Dewangga yang sudah mencoba. Dewangga juga ternyata punya kemampuan di situ. Mark Locke udah jelas lah bola matinya Mark Locke, baik itu sepak pojok, tendangan bebas maupun penalti, Mark Locke udah yang terbaik di situ. Belum lagi masih ada Sadil. Jadi kita bisa ganti-gantian. Sadil kan sudah teruji waktu dulu lawan Qatar di junior tuh, tendangan jarak jauhnya bisa cetak gol dari bola mati juga kan. Dan ini jadi skema yang sangat menarik, terutama dengan hadirnya Elkan Bagot. Elkan Bagot tuh jadi pembeda. Iya, karena kalau itu pun dia nggak nge-heading, dia berhasil narik
pemain bertahan lawan. Ya karena tinggi badannya kan. Terus yang kedua kita juga punya beberapa skema sepak pojok. Kalau lu perhatiin tuh banyak skema yang dilakukan di sepak pojok. Jadi sepak pojok sekarang yang era Sintayong ini tidak sia-sia. Kita di sepak pojok dan di bola mati kita bisa mendapatkan peluang di situ dan itu sangat bagus ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara kita lolos grup? Nah, ini dia. Jadi sekarang itu kan sementara kita itu berada di peringkat kedua. Oke. Kedua, karena jadi di kualifikasi ini itu hitungannya pertama head to head dulu. Head to head siap. Head to head. Di yang di grup kita ya. Di grup kita head to head dulu karena kita menang lawan Kuwait, kita berada di peringkat kedua walaupun selisih gol kita kalah lah. Karena kita kan baru kosong kan. Sementara Kuwait itu kalau nggak salah 1 gol apa? Dia unggul. Sudah unggul ya. Cuman head to head kita menang. Nah, jadi masalah ketika di match terakhir karena Yordania akan bertemu dengan Kuwait. Sebentar. Yordania sama Kuwait main pertama ya? Main duluan sebelum kita ya? Di match tanggal 13 kalau nggak salah tanggal 13 atau 14 itu jam 11 itu Kuwait dan Yordania itu main duluan. Oke. Di jam 2 itu kita baru main Indonesia. Jika Kuwait menang lawan Yordania, poin Kuwait berapa? 6. Poin Kuwait 6. Jordania 6. Nah, kan head to head sudah nggak relevan tuh. Oke. Ya kan? Berarti hitungannya adalah kita bakal dibuat klasemen mini. Oh, kalau kita juga menang lawan Nepal ya? Iya. Jadi kalau kita menang lawan Nepal akan dibuat klasemen mini. Udah nggak head to head berarti ya? Udah nggak head to head. Hitungnya akan selisih gol. Oke. Klasemen mini 3 tim ini. 3 tim ini. Nah, ketika misalkan kita unggul, oke lah kita peringkat kedua nih. Atau peringkat pertama lah ya. Nah, itu juga belum menentukan kita lolos karena kita akan menentukan di grup lainnya. Kan ada 6 grup ya. Yang lolos peringkat kedua terbaik itu ada 5 grup. Oh, ini grup kan ada 6. Diambil runner up cuman 5. Berarti 1 nggak lolos tuh. 1 nggak lolos. 1 runner up tuh nggak akan lolos. Dan sementara kita di antara 6 grup ini Indonesia tuh peringkat ke-6. Peringkat yang nggak lolos. Peringkat yang nggak lolos karena hitungannya gol. Kita masih berharap dari 2 negara. Yang pertama itu ada Filipina. Dan yang kedua adalah Malaysia. Berharap mereka kalah. Malaysia lawan siapa terakhir? Malaysia itu ngelawan Bangladesh kalau nggak salah. Bangladesh. Iya, Malaysia akan menghadapi Bangladesh dan Filipina akan menghadapi Palestina. Kalau Filipina kalah masih ada harapan ya? Iya, karena Filipina poinnya 4. Kalau kita menang lawan Nepal kita 6. Iya. Jadi kalau Filipina dan Malaysia nih kalah, kita lolos. Kita bisa lolos. Jika mereka menang, hitungannya selisih gol. Kita selisih gol lagi. Iya. Jadi artinya di partai terakhir Indonesia harus mencetak sebanyak-banyaknya gol. Iya. Pada akhirnya Indonesia harus main dengan menyerang dan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Betul. Artinya nasibnya selain di tangan kita, di tangan tim lain juga dinamis. Cuma kalau gue sih optimis ya. Maksudnya dengan timnas yang ketika melawan Kuwait dan Yordania udah tampil bagus, lawan Nepal harusnya di atas kertas kan kita ada di atas Nepal secara peringkat FIFA kan. Harusnya kita bisa unggul. Lagi pula Nepal juga udah kalah 2 kali di grup kan. Harusnya dia tidak punya kepentingan apa-apa lagi. Cuman lagi-lagi di partai-partai krusial ini kan kita jarang teruji ya. Tapi semoga di partai terakhir kita bisa menyerang dan mencetak banyak gol karena di 2 match terakhir tuh nih Ajik. Setelah 2007 tuh gue hampir jarang melihat timnas yang kebobolannya minim gitu. Iya. Dulu kan 2007 kita ingat ya match pertama kita menang 2-1 lawan Bahrain. Yang kedua match kedua tuh lawan Arab kita kalah 0-1. Yang 2-1 yang gol Eli Aiboy. Match terakhir lawan Korea Selatan kita kalah 0-1. Artinya kita tidak kalah dengan selisih 2-3 gitu. Nah, di yang sekarang di kualifikasi pun kita gitu. Kita kalah kemarin pun tidak lebih dari selisih 2 gol. Terus di pertandingan pertama bahkan kita menang. Artinya kalau ketika lawan Nepal harusnya kita udah bisa membalikan keadaan ya, karena lawan 2 tim besar aja kita sudah bisa tidak kalah dengan lebih dari 2 gol, bahkan lawan Kuwait menang gitu. Nah, sekarang waktunya melawan Nepal kita habis-habisan dan intinya kita habis-habisan dulu, setelah itu serahkan pada semesta. Iya, karena kalau menurut gue apapun yang terjadi nanti pun ya gue nggak tahu ya, kalau misalkan Indonesia nggak lolos gue tetap bangga kok dengan pemain-pemain yang sekarang, dengan Sintayong sebagai komandonya. Karena ya mungkin gue tidak mengikuti timnas selama coach ya, tapi menurut gue ini penampilan yang sangat oke gitu. Kita ngelawan kok dengan tim-tim yang Timur Tengah yang biasanya penuh dengan intrik, kayak Yordania kemarin dari awal udah mancing-mancing emosi, tapi kita bisa tahan. Bahkan Klok juga berhasil merobek. Iya. Secara gestur dan sistem tim ini bagus. Kalau dulu kan sistemnya kita mengandalkan bintang-bintang ya. Ada Boas Solosa, ada Budi Sudarsono, ada BP, ada Firman Utina, ada Eli Aiboy. Ketika pemain-pemain ini
turun dan tidak bisa menunjukkan performa terbaik, mereka tuh turun. Tapi yang beda dengan Sintayong itu adalah timnya secara kolektif dan sistem. Ketika satu pemain off, masih ada pemain lain dan sistemnya tetap berjalan, itu yang ngebedain. Jadi kita bisa melihat progres di sini. Gua rasa sih kita akan lolos, Jik. Ya, lolos karena misalnya Palestina, misalnya Yordania menang lawan Kuwait. Mereka poinnya berarti sudah 9. Kuwait 3. Dan kalau kita menang lawan Nepal kita 6. Kita runner up. Tapi lagi-lagi harus nunggu runner up yang lain. Itu kan. Nah, menariknya besok itu mereka udah main duluan. Jadi Filipina lawan Palestina tuh akan main jam 11.30. Oke. Tanggal 14 nanti. Dan Malaysia lawan Bangladesh itu jam 8. Jadi kita mainnya tuh masih kita nunggu ya. Iya, kita masih nunggu. Kita udah tahu hasil mereka baru kita main gitu ya. Artinya kalau misalnya mereka gagal dan kita masih ada peluang untuk lolos, kita bakal habis-habisan di situ. Betul. Tapi kalau udah nggak ada peluang juga, ya udah uji coba aja kali ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa sih. Gue yakin ada peluang lah. Ada peluang karena ya kapan lagi kita berbicara banyak kan? Kualifikasi Piala Asia loh. Iya, terakhir kita lolos ke Piala Asia itu tahun 2000 berapa? 7 kalau nggak salah. Waktu kita tuan rumah. Udah itu terakhir. Zaman-zaman itu berarti semoga kita lolos lagi. Iya, betul. Supaya kita bisa ngobrolin timnas lagi. Iya. Nah, pertanyaannya Sintayong bakal ngubah pola apa enggak? Itu menarik untuk kita tunggu. Karena kan kalau yang sekarang artinya kita harus menyerang ya. Nggak akan, gua rasa sih udah nggak akan pakai 3 back lagi di situ. Akan pakai 4-3-3 lagi atau bahkan pokoknya antara 3 back yang sering kita pasang kayaknya bakal ditaruh di bench 1 untuk mengambil jumlah pemain banyak di depan kayaknya ya. Iya. Atau tetap pakai 3 back tapi 2 wingernya tetap didorong ke depan. Jadi udah 3 back aja ini. Bagaimana menurut Sobat Sporty? Betul sekali. Coba tulis di kolom komen kira-kira Sintayong mau pakai pola apa nanti di match terakhir lawan Nepal, dan bagaimana kira-kira hasilnya. Apakah kita lolos ke Piala Asia atau tidak? Betul sekali. Ya mari kita berdoa bersama-sama lah. Berdoa aja bersama-sama ya. Kemudian jika ada salah-salah dalam podcast ini, betul sekali. Ya mohon dikoreksi aja di kolom komen ya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, kawan-kawan. Itu dia. Mari kita berdoa tim nasional bisa melawan Nepal dan memenangkan pertandingan sekaligus lolos ke Piala Asia. Kalau begitu Ripan Pradipta pamit. Mose Kalesamer pamit. Sampai jumpa lagi di obrolan bola episode selanjutnya. Dadah.